Kalian suka main Train Simulator tapi mainnya masih pakai keyboard? Biasa. Mainnya pakai controller? Ini agak beda tapi masih biasa. Gimana kalau kita main Train Simulator tapi pakai gerakan tangan, pakai kamera? Gas dicoba nggak sih? Oke, daripada penasaran kita masuk ke video. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Muhammad Satria. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, saya akan menunjukkan gimana sih caranya kita main game ini, game VVE Train Sim ini, dengan gerakan tangan. Ya, Train Simulator yang saya maksud adalah game ini, teman-teman. VVE Train Sim. Nah, saya menggunakan versi 5. Mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang pakai versi 6, boleh nanti dicoba ya, teman-teman. Jadi sebenarnya game ini udah game lama ya, game jadul lah bisa dibilang. Bahkan update-nya aja terakhir 2020, udah 3 tahun yang lalu. Entah nanti bakal dilanjutkan apa enggak ini gamenya. Nanti kalian bisa cek aja di websitenya bvets.net. Nah, dan di sini kalian bisa download aja gamenya di sini. Downloads. Nah, karena saya udah punya, langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Jadi game ini punya rules yang sederhana. Jadi kalian hanya menjalankan kereta dengan kecepatan tertentu, maksudnya tidak melewati batas kecepatan, dan juga kalian harus memberhentikan kereta di batas berhentinya gitu. Dan uniknya ini di game ini ada semacam simulasi, jadi kayak di dalam kereta tuh orang-orang tuh gimana sih bakal bergoyang-goyang atau gimana gitu. Nah itu di game ini uniknya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk program yang saya buat ini, controller menggunakan kamera ini, saya hanya menggunakan satu jari. Iya, satu jari. Kalian bisa menggunakan kanan apa kiri. Jadi seperti yang saya bilang, kalau misal jari saya ini ngepal, itu nanti netral, teman-teman. Kalau misalnya satu mengurangi kecepatan, maka saya ini sama aja kayak mencet tombol A. Kalau dua untuk nambah kecepatan, maka ini sama aja kayak mencet tombol Z. Lalu 3 untuk ngurangin rem, ini sama aja kayak tombol koma. 4 untuk nambah rem, tombol titik. 5 untuk rem darurat. Lalu untuk reversernya, kalau misalnya saya nunjuk ini, maka maju. Kalau nunjuk ke belakang, mundur. Terus kalau tangannya gini, nah ini bakal bunyiin klakson ya teman-teman. Abis ini kita akan masuk ke pembahasan teknikalnya gitu, bagian ngodingnya. Nah kalau misalnya teman-teman lebih tertarik ke gameplaynya, nanti saya akan taruh timestampnya buat gameplaynya agak di akhir. Oke, kita masuk ke bagian codingannya. Nah di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya menggunakan beberapa library. Saya menggunakan OpenCV, PyAutoGUI, sama CVZone. OpenCV untuk untuk deteksi kamera. Terus PyAutoGUI ini untuk mencet tombol. Lalu CVZone itu mendeteksi pola tangan lah gitu segala macam. Di sini seperti yang saya bilang, saya akan menggunakan pola. Kenapa? Mengepal untuk apa? Nunjuk ke depan untuk apa? Ke belakang untuk apa gitu. Nah di sini bentuknya adalah list teman-teman. Jadi untuk yang ini 0 yang pertama ini untuk jempol, 0 yang di sini untuk tunjuk, ini untuk jari tengah, jari manis, sama kelingking. Nah kalau misalnya salah satu jari itu mengangkat, maka dia akan jadi angka 1. Nah karena ini angka 1 yang keangkat ini 2, maka dia sama aja jempol sama jempol sama tunjuk gitu teman-teman. Kan karena gayanya gini, dia membaca gerakannya seperti ini. Nah kalau misalnya seperti itu, dia akan mencet tombol yang saya tentukan gitu. Kalau misalnya ini ngepel yang nggak ada yang angkat, maka akan mencet tombol S gitu. Begitu juga yang lainnya. Up ini panah ya teman-teman, up panah. Dan ya kalian bisa melihat source code-nya ini di GitHub, nanti saya akan masukkan di link deskripsi. Dan ini juga sebenarnya saya belajar dari salah satu video, channelnya Knowledge Doctor namanya.
prinsipnya saya ambil juga dari sana. Ya kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Daripada kita bingung, nanti kita langsung jalankan aja ya programnya. Ya, kalau misalnya dua program menggunakan satu kamera sekaligus itu bentrok, nah di sini maka saya akan matikan kamera dulu ya teman-teman. Kita jalankan dulu programnya BVE. Kurang lebih seperti ini tampilannya, sangat sederhana. Di sini saya memiliki beberapa map. Kalau di BVE namanya skenario. Ada kebanyakan memang rute Jepang. Karena saya nyari yang map Indonesia, linknya kebanyakan pada mati gitu. Nah yang masih ada tuh yang Blue Line ini, dan ini juga zaman ACJ gitu, masih jadul gitu. Mungkin kalau misalnya kalian nemu link-link yang rute Indonesia, boleh di drop aja di komen ya teman-teman. eh kita biar biar Indonesia dikit gitu. Kita pakai rute Bekasi Cakung. Nah, siapa nih anak-anak Bekasi Cakung absen ya, bentar di komen ya. Oke, saya menggunakan yang ini aja. Oke, sambil nunggu kita nyalakan dulu program ini ya. app.py. Karena menyesuaikan namanya ya, teman-teman. app.py, app.py. Di enter. Lagi loading. Nah, seperti ini tampilan programnya, sederhana memang. Stasiun Cakung. Stasiun Cakung, oh teman-teman, Cakung. Siapa yang anak Cakung? Nah, jadi kita sebenarnya mengikuti jam berangkatnya aja. R ini untuk kedatangan, Dep ini untuk departure, keberangkatan. Masih sekitar beberapa detik lagi. Kita tes aja dulu ya. Kita tunggu sampai berangkat. Itu akan ditutup. Itu akan ditutup. Oke. Agar bisa jalan, kita harus netralkan dulu teman-teman. Dia pakai ngepal tadi. Nah, untuk nambah kecepatan kita pakai angka 2. Nah, kita pelan-pelan aja dulu karena di depan ini ada batas kecepatan. Kita langsung netralkan aja. Batas kecepatannya sekitar 25 km per jam ya. Oke, karena kelebihan kita kurangin pakai angka 4. Oke, kita netralkan lagi. Kurang lebih seperti itu cara mainnya teman-teman. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Ini Indonesia banget lah ya. Ada pengumumannya gitu. Kita biar nggak terlalu lambat juga, kita tambahin aja power ya. Tambahin 1 aja. Kelebihan. Nah. Aduh, malah emergency break ya teman-teman. Maaf. Tambahin lagi. Nah, jadi program ini cukup sensitif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian hanya ingin nambah powernya 1 step aja, kalian harus cepet gitu teman-teman. Kayak tadi ya. Speed limitnya masih 25, kita netralkan aja biar nggak kelebihan. Oke. Karena saya udah pernah main ya. Nah, kita sampai sini. Ini nanti bakal nambah kecepatan. Dan ini orang yang goyang-goyang itu yang saya maksudin. Oke. Speed limit udah 75, kita tambahin kecepatannya aja ya. Pakai angka 2. Kita ngebut aja nih teman-teman. Bentar, hidung saya gatel banget ya. Nambah 60. Karena batasnya 75, nanti kita langsung netralkan aja 75. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngezoom pakai scroll mouse. Sini tampilannya Indonesia banget lah ya. Ini tampilan keretanya juga mirip sama yang asli. Walaupun saya emang belum pernah masuk ke kabin ya. Cuman kurang lebih memang seperti ini. Nah, di sana ada stasiunnya kelihatan. Stasiun Kranji. Kita akan datang di jam 9.52 lewat 30. Kita tinggal berapa detik lagi, no? Tambahin lagi dikit biar ini cepet. Jangan lupa nanti kalau udah mau masuk peron langsung di ini ya, langsung diperlambat lagi. Kita netralkan aja karena mau berhenti.
Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kranji. Sebelum Nah, Anda kita rem ya bisa teman-teman. membeli tiket serta barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal Nah, di dalam 3, rangkaian kereta. Pintu yang tambahin akan lagi, dibuka pintu sebelah kanan dari datangnya 5. arah kereta. Nah, batas berhentinya di sini ya teman-teman. Nanti di sini juga akan ngikutin. Tambahin lagi. Ayo pas, ayo pas, yuk pas. Ah, iya. Oke. Berhenti. Nah, Hati-hati, pintu akan dibuka. kurang lebih seperti itu ya mainnya teman-teman. Kita main presisi-presisi aja, IPPA yang presisi-presisi aja. Oh iya, tadi kita juga belum klakson ya Pintu akan teman-teman. ditutup. Kan biasanya kalau kereta Indonesia harus klakson dulu ya. Kita klakson dulu. Wah, nggak bunyi. Oh ya, kita ini ya. Kita netralkan dulu. Forward. Nah, di situ kita tambahin kecepatan. Ternyata di beberapa kereta memang klaksonnya itu memang masih belum bisa kalau enter. Jadi untuk di beberapa kereta bisa. Nanti akan disimulasikan aja lah ya di kereta yang lain. Dan di sini batas kecepatannya 55 km per jam. Jadi saya powernya 2 aja. Atau kita tambahin 1 deh biar lebih cepat dikit. Nah. Penumpangnya kepental gitu. Anda saat ini berada Kita di daerah langsung netralkan aja. stasiun Cakung. Kereta pengawalan Nah, belakang dihususkan. ini cukup sensitif ya teman-teman. Jadi tadi F ini sempat ganti ke N. Jangan sampai hilang ataupun tertinggal di dalam Jadi rangkaian kereta. Ucapkan terima kasih. sama-sama. Nah, nanti kita akan melewati stasiun Rawabebek. Stasiunnya ini sebenarnya juga udah nonaktif, teman-teman. Di dunia nyatanya emang sudah nonaktif. Udah nggak ada malah bangunannya. Ya begini. Ini karena masih jadul, jadi kecepatannya masih segini. Oh, udah 75 km per jam, kita akan tambah kecepatan. Tambah lagi. Waduh, kepental gini ya, teman-teman. Ya, ini yang menurut saya serunya di BVE ini ya, teman-teman. Oh ya, kita netralkan. Coba kita praktekkan horn. Masih nggak bisa ya berarti ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Sebentar lagi kita akan menuju stasiun Cakung, teman-teman. Oh, sudah ada di depan sana. Oke. Kita harus siap-siap ya, teman-teman. Siap-siap rem maksudnya. Oke, kita akan ngerem. Karena di sana ada batasnya 55 km per jam. Kita rem. Oke. Wah, melebihi kecepatan itu, teman-teman. Maaf. Kita netralkan lagi. Oke, sebentar lagi kita mau berhenti, kita tambah rem lagi. Tambah rem lagi. Tambah rem lagi. Ini emang harus main feeling sih, teman-teman. Ini sebenarnya remnya sangat itu ya. Gitu. Oke, ternyata kelebihan, teman-teman. Makanya kita harus reversernya ke belakang. Gini. Nah, backward. Kita tambah powernya 2. Netral. Kita berhenti. Wah, langsung emergency brake, teman-teman. Pintu akan dibuka. Nah, gitu. Kita udah jadi di stasiun yang terakhir. Jadi kurang lebih gitu ya, teman-teman. Untuk gamenya. Oke, kita kembali ke video. Oke, kita udah ada di penghujung video. Menurut kalian gimana? Apakah dengan main game dengan OpenCV dengan program ini worth it atau enggak? Tulis di komentar ya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, kalau misalnya kalian mau
mau mengembangkan programnya, kalian bisa aja buka GitHub. Nanti saya akan kasih di link di deskripsi. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ngedevelop, kalian boleh aja langsung fork atau clone, atau kalian download dan kalian edit nggak apa-apa, buat pembelajaran juga. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.